Nih lihat nih. Apa? Saya main USB. Nih lihat nih. Saya main remote AC. Gimana Mas bisa? Gimana? Kayak ini loh, influencer yang influencer dakwah itu. Koh Dennis Lim. Oh, Ya bajunya putih. Ya gitu dong. Nah, iya. Gitu. Tolong dong kasih sedikit nasihat buat saya. jadi untuk bisa Udah deh. Ini cara minum ini ditonton. Oke. Gimana Mas Yuda? mungkin nggak cuma Koh Dennis, tapi di Indonesia memang mulai banyak gitu ya yang pada ta'aruf ya. Selain memang karena ada ta'aruf online Indonesia. Siap. Menyemarakan ya. Iya, menyemarakan. Tapi memang di Indonesia nih banyak yang mulai teredukasi untuk pada ta'aruf fun, walaupun tetap ada yang pacaran, tapi yang ta'aruf juga tetap mulai. Sekarang mulai bersaing, mulai masuk. Kita lagi mencoba penetrasi ke gaya hidup. Kalau dulu kan kayak ta'arufnya kan kayak masih jarang banget, jarang dan tersegmen. Iya. Kayaknya kalau orang ngaji aja. Iya. Kalau nggak yang dekat sama pondok pesantren, dekat sama ustadz yang ada link ke sana, atau memang keluarganya yang memang agamis banget tuh baru ta'aruf gitu. Tapi sekarang kayak udah anak muda mulai ada pilihan gitu. Ya, alternatif lah. Langsung, ya aku mau ta'aruf deh gitu. Kalau sekarang orang udah persepsinya kalau orang tiba-tiba bilang aku nggak mau terlalu lama berhubungan, pokoknya nanti dapat ajak langsung nikah, langsung persepsinya ta'aruf. Gitu. Tapi juga kadang kayak non muslim juga ada yang mau ta'aruf gitu ya. Ada, tapi Kristen. Ta'aruf tapi Kristen, kemarin yang viral itu. Artinya kan ya itu artinya lebih ke ta'arufnya sih. Ta'arufnya tuh orang udah mulai ngerti, non muslim juga mulai udah terbuka. Banyak orang tua juga mulai terbuka juga dengan hal ta'aruf ini. Iya. Mulai aware ya. Mulai aware, diperuncing lagi mungkin banyak selebritis atau artis pada ta'aruf. Terus kayak nganggep bahwa jangan-jangan ta'aruf cuma tren aja nih gitu. Kalau menurut antum tren apa gimana nih? Ya kan berangkat dulu dari kenapa ta'aruf. Kan gitu dong. Nah, kenapa orang-orang sekarang mulai lebih melek dengan ta'aruf? Apakah pertama nih analisa singkat saya? Apakah pertama gara-gara artis mulai pada ta'aruf? Ya. Kedua, apa gara-gara banyak karena sejak adanya kajian online yang banyak di YouTube membahas tentang pernikahan dan ta'aruf, jadi orang mulai aware dengan ta'aruf. Atau mungkin gara-gara ada ta'aruf online Indonesia. Kok megaloman ya? Ya, yang pertama itu kita justru ingin kembali lagi ke pondasi awal bahwa ta'aruf ini kan ibadah ya. Ibadah. Jadi kita sebagai seorang muslim memahami ta'aruf ini adalah metode untuk mencari pasangan. Jadi startnya adalah kita mau ibadah. Startnya itu dulu. Kita kan memahami nikah. Ta'arufnya aja tuh udah termasuk ibadah ya? Bukan nikahnya ya? Iya dong. Karena kan perintah Allah wala taqrabuz zina itu kan jangan dekati zina. Nah, nggak mungkin dong Allah nggak kasih penggantinya. Solusinya apa? Saya kan pingin punya pasangan, tapi belum mahram nih. Kan di kita ada batasan-batasan itu. Saya pingin dong menyalurkan hasrat berkasih sayang saya. Tapi gimana caranya? Allah melarang mendekati perzinahan. Sedangkan beberapa, kalau bahasa anak sekarang love language-nya, gitu. Ada touch, ada sentuhan. Ya kan? Ngerti juga ya love language ya? Ada dong. Paham nih. Ya, itu kan jadi agak, ketika ketemu teori ini agak gimana ya? Terus kalau Islam gitu kan. Nah, padahal Allah melarang mendekatinya saja nggak boleh gitu. Nah, sehingga spiritnya harus ibadah. Nah, ketika spiritnya ibadah, maka yang terjadi adalah si kitanya sebagai yang menjalankan itu akan benar-benar pengen tahu rules-nya. Jadi nggak sekedar tren tadi. Kalau tren tuh kita bingung. Ini mulai dari mana nih? Iya. Mau ngapain nih? Gimana nih? Oh, si A ta'aruf kayaknya keren. Gue kalau ta'aruf kayaknya keren juga. Gitu. Nah, padahal tidak sekedar sesederhana itu. Keren itu aja. Tidak sesederhana. Bukan masalah kerennya, tapi masalahnya ini ibadah. Sama kayak antum tiba-tiba pengen umroh. Ya kan alasannya nggak mungkin dong cuman pengen foto aja, pengen punya foto sama Ka'bah. Kan nggak mungkin begitu dong. Nah, memang ibadah. Maka di startnya
why-nya yang paling kuat adalah kenapa kita harus ta'aruf? Pertama karena di agama kita diperintahkan untuk ibadah. Dan ibadah salah satu bentuk sebelum mencapai ke pernikahan itu ada rute panjangnya yang disederhanakan oleh para ahli ilmu dengan istilah ta'aruf. Tapi itu nggak ada di Quran kan nggak ada ya? Ada ta'aruf gitu di ta'arufu itu ada. Oh ta'arufu itu? Ya li ta'arufu saling mengenal. Mengenalnya ya? Ya saling mengenal. Maksudnya itu sebetulnya umum sebetulnya. Sebetulnya pembahasannya pengenalannya bukan cuma antara laki-laki dengan perempuan sebetulnya itu umum. Tapi kenapa itu malah jadi kayak untuk mencari pasangan lah muncul ta'aruf gitu? Ya itu kan. Jadi kalimat ta'aruf itu muncul setelah zaman Nabi. Setelah zaman Nabi dong. Iya, para ulama lah. Disederhanakan sebetulnya bahasanya. Disederhanakan supaya ya mudah difahami saja secara konteks. Tapi zaman Nabi memang tidak dikenal. Tapi aktivitasnya sama. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting dalam Islam itu jangan terjebak istilahnya. Ada kan kita sekarang nemu nih banyak label-label syariah. Ya. Pertanyaan aktivitasnya syariah enggak? Oh gitu ya. Padahal ya. kan yang paling penting sebetulnya aktivitasnya bukan labelnya. Iya. Kalau sekarang kan kayak nyebut syariah. Nah, kayaknya udah paling 100% Islam nih. Akhirnya begitu nggak sesuai kecewa. Iya. Oh Islam tuh kayak gini ya? Kok gini sih? Kan padahal syariah gitu. Karena kan untuk di labelin syariah, zaman sekarang tuh untuk mentarget satu market soalnya. Karena marketnya, wah ini market muslim nih. Contohnya berarti harus dikasih syariah biar market muslimnya dapat pada mau beli sesuatu itu gitu. Ya itu kan pada produk. Ya, tapi kan ini pada hukum asalnya ta'aruf itu sudah syariah. Oke. Ta'aruf sendiri udah syariah. Sudah syariah kan tidak ada. Nggak ada ta'aruf syariah ya. Ta'aruf reguler kan ya. Atau ta'aruf apa? Bukan non syariah kan tidak ada itu. Kalau barang kan ada yang tidak syariah memang. Maksudnya tidak perlu label syariah, it's okay gitu loh. Beli aja. Tapi kalau ta'aruf ini kan gaya hidup atau disebutnya kan hadoroh dalam Islam. Nah, hadoroh ini harus sesuai dengan yang ditetapkan atau dipakemkan oleh ahli ilmu yang digali dari sumber-sumber yang syar'i. Makanya nggak bisa kita ngarang-ngarang sendiri. Aku ta'aruf kok sama dia. Nggak, ini nyatanya cuma jalan nonton bioskop aja. Bukan ta'aruf dong, Neng. Ada standarnya. Nah, standar-standar itu di mana taunya? Maksudnya di Quran kah ada atau berarti apa lewat? Ya, di Quran dulu. Setelah sumbernya Quran hadis. Kemudian digali. Setelah digali diistimbat, kemudian dibikinlah formulasinya. Jadi jangan gini lah. Kalau kita mau nyari dalil itu jangan yang gini. Mana tulisannya? Ada nggak tulisan begini? Ya, saya tanya, di Quran ada nggak Allah nyebut surat subuh berapa rakaat? Nggak ada. Lah iya. Sholat duhur berapa rakaat? Nah, kamu tahu dari mana kalau sholat subuh 2 rakaat? Diajari buku tuntunan sholat. Nah, itu kan artinya dirumuskan. Nah, dari mana? Nah, sumber tuh bisa ada beberapa. Kalau tidak ada di Quran berarti ada di hadis. Ya kan itu sumbernya kalau nggak di Quran di sunnah. Nah, berarti tadi yang termasuk rincian harus gini itu di mana? Ya dicari dari penggalian keduanya. Contohnya di Islam dilarang kholwat, berdua-duaan. Nah, ini dimasukkan ke dalam standar atau kemudian prosedur ta'aruf. Calon yang mau menikah dilarang berdua-duaan. Karena ada larangan secara umum laki-laki dan perempuan yang tidak punya kepentingan tidak boleh kumpul-kumpul berduaan gitu. Yang tentu saja kita tahu arahnya kan. Perempuan, laki, jomblo, cuman jalan berdua, kita tahu dong arahnya. Jangan langsung ke mesum enggak, tapi kan pasti minimal touch, flirting, ya kan, touching, flirting, kemudian bisa lebih jauh. Itu dihindari di ta'aruf. Makanya kayak nonton bareng tuh nggak ada. Gitu. Ta'aruf, aku kan nggak ngapa-ngapain. Ya ngapain? Kan pacaran biasanya. Pacaran nggak ngapa-ngapain. Ya, ngapain pacaran? Ngapain pacaran ya? Nah, kan maksudnya ketika kamu nggak ngapa-ngapain, ya mending nggak usah pacaran udah gitu. Kenapa harus begitu? Kamu kan punya temen cewek atau kamu kan punya temen cowok, mainlah sama temen kalian gitu. Kan nggak dilarang di Islam. Kenapa harus seberangan sementara belum tepat caranya? Lah berarti bisa disebut ta'aruf dan tidak ta'aruf itu dari situnya dulu. Ya dari penggalian dulu. Nanti dikaitkan dengan hukum-hukum umum. Pacaran syariah? Ya dimulai dengan bismillah. Diakhiri dengan alhamdulillah. Ya enggak dong. Nah, itu labeling namanya. Nah, labeling seperti itulah yang akhirnya menyesatkan. Maksudnya kita tidak fokus pada kegiatannya atau aktivitasnya, kita hanya fokus pada labelingnya aja ya, penting itu ya. Makanya
Dan itu bisa fitnah. Memfitnah agama itu berat. Konsekuensinya berat. Makanya kalau untuk menempelkan kata syariah pada sesuatu hal yang kira-kira kita belum bisa syariah, janganlah. Itu nanti bisa membuat orang... Itu yang nanggung berarti ya? Ya yang berani nempel syariah. Itu ya? Ya, maka dia harus sesuai value-nya, sesuai dengan value-value syariah. Kalau dalam hal ini ta'aruf. Kalau ta'aruf ini pertama adalah aturannya. Apa tadi? Nggak boleh berdua-duaan. Nggak boleh berdua-duaan. Kholwat. Karena itu tadi mengundang apa? Ya setan lah. Orang ketiganya setan. Terus. Apa lagi? Ya misalnya yang kedua nih ketika ya, ta'aruf itu diperbolehkan untuk discuss ngobrol, tetapi ditemani oleh beberapa pihak. Nah, bisa dengan wali langsung orang tua atau bisa dengan teman yang dipercaya. Dulu ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini kan sahabat Nabi ya, yang dulu datang mau nikahin seorang di Madinah, ngajak Abu Darda. Ini kan temenan. Nah, temani saya ya. Walaupun nanti endingnya ternyata cukup memilukan, tapi bahagialah. Itu jodoh. Nikah sama Abu Dardanya malah, bukan sama Salman. Oh, saya tahu ceritanya itu. Nah, itu kan. Nah, boleh ngajak teman gitu. Tapi ada resiko itu. Makanya mendingan bawa saudara saja. Saudara sudah nikah, itu lebih baik. Nah, jadi dalam diskusi, dalam ta'aruf boleh diskusi, Mas. Boleh lihat-lihatan. Nanti dalam tapi ingat harus ada yang nemeni. Jadi nggak boleh berdua aja. Terus yang ketiga ini do and done ya, do and don't-nya ya. Yang ketiga adalah ketika sudah ada dua orang ini, ada yang nemeni siapapun itu, kemudian pembicaraannya nggak boleh kemana-mana. Artinya pada kebutuhan-kebutuhan tentang mengenali persiapan pernikahan. Artinya berarti memang kembali lagi ke yang tadi kenapa orang harus ta'aruf, karena pembicaraannya pun juga lebih terarah nggak sih? Betul. Lebih terarah, lebih jelas. Lebih jelas. To the point. To the point. Karena itu kan tujuannya udah jelas. Ta'aruf tujuannya buat nikah. Nah, sementara kalau kita ngobrol tentang pacaran, mau ngobrol kanan kiri oke, atas bawah dari jam 7 video callan sampai jam 7. Sleep call. Sleep call-nya 4 jam sampai Idul Fitri tahun depan. Itu obrolannya itu apa ya? Gerambiang, kalau kan? Bahasa Jawa tuh gerambiang. Dan selalu nggak pernah ke hal-hal yang langsung, misalnya kita kapan nikah? Tapi mungkin kalau yang cewek ada pertanyaan itu, Tat. Biasanya ya, kalau yang pacaran tuh kayak membahas pernikahan, nanti yang cowok biasanya, ya udahlah nanti kita sambil jalan, sambil ngelihat inilah nanti gimana deh gitu, sambil jalan. Tapi kan masalahnya ternyata bukan pada persoalan komitmen pernikahannya. Kan ada tadi. Apa? Don't touch me. Ada persoalan tidak kholwat itu. Adakah orang pacaran yang tidak kholwat? Itu kan pertanyaannya. Dan itu basic. Itu basic. Semuanya pasti selalu kholwat. Gitu. Ya kan gitu. Ya sudah, berarti kan sudah kena dulu melanggar. Gitu. Nah itu pembicaraannya kan kalau udah ta'aruf ya udah jelas yang dibicarain apa, mau nikah kapan. Itu nggak sih, terus kayak nanti gimana pernikahannya. Atau bahkan di sesi yang lebih sebelum itu, bahkan ada yang mau cari tahu dulu. Ya mau cari tahu. Oh, mau cari tahu si calonnya ini? Iya dong, kayak dulu bapak. Mertua antum. Iya. Mertua saya nyari saya kan. Nyari tahu, nanya. Mas Mirza gimana gitu. Mas antum juga pasti pengen tahu Mbak Vinska gimana. Iya. Saling cari tahu. Tapi tidak langsung ngomong sama orangnya, karena kan pasti dong. Pasti yang baik-baik. Jaim kan gitu. Karena kalau saya dulu tuh yang ditanya malah kadang tuh di luar ekspektasi saya adalah ternyata yang ditanya tentang saya itu dari mantan teman kantor ternyata. Kantornya yang lama. Dulu saya kerja di kantor yang lama. Jadi yang ditanyain tuh ya teman-teman kantor itu. Yang 24 jam 7 hari. Yang sebenarnya saya malah nggak pernah ketemu. Malah jarang. Jarang tuh. Karena saya udah keluar lama, 4 tahunan kayak udah keluar. Terus yang ditanya dulu di mana ini orangnya, mungkin tahu ya, paling enggak mungkin circle-nya tahu, nanya maksudnya circle kantor saya sama kegiatan saya saat itu sebenarnya agak nyambung sih, gampang dicari kan. Sehingga kalaupun nanya masih bisa jelaskan mungkin dikit. Dalalahnya jawabannya bagus juga. Alhamdulillah bagus jawabannya. Itu anaknya baik. Terima kasih Mas Wawan. Namanya Mas Wawan yang ditanya. Ya itu Mas, banyak sih ayah mertua antum tanya ke banyak orang. Banyak sisi. Nah itu diperbolehkan kok.
Kita pengen mencari tahu. Jadi ta'aruf itu nggak tepat kalau dikatakan nyari kucing dalam karung. Iya, karena kan kalau kalau nggak pacaran gimana caranya bisa tahu kenalnya gitu. Nanti takutnya kalau udah nikah jadi beda loh orangnya. Gitu. Padahal pacaran kalian tuh hanya mengenali dari satu sisi, yaitu si orangnya langsung, objeknya. Sedangkan dalam ta'aruf kalian bisa mengenali orang ini dari sudut pandang orang lain. Oh, oke. Sudut pandangnya nggak cuma satu, tapi yang lain-lain. Iya, lain kan. Tapi misal kalau pacaran tapi juga nanya sama yang lain-lain, sama nggak? Nanya sama teman-temannya yang lain. Udah, kembali ke pasal pertama. Holwat tidak? Oh, holwatnya ya. Sudah itu, pelanggarannya tuh di situ dia. Kena di situ lagi lah tuh. Ya, kalau makanya kan nggak bisa. Mau apa? Jadi sebetulnya secara basic dia kena pasal pertama. Nggak boleh holwat dulu. Nah itu. Tapi kalau kita mau ngomongin dari segi ta'aruf, nah makanya tadi aktivitas kita itu adalah aktivitas ibadah. Maka harus dipoinkan, titik poinnya adalah ibadah itu, pemirsa. Iya. Lagian juga kalau ta'aruf tuh terhindar dari harapan-harapan palsu gitu nggak sih? Nggak bisa juga orang ta'aruf. Gini, intinya kita itu sedang berta'aruf dengan manusia. Manusia itu punya motif apa saja. Dia bersifat dinamis dan bisa kadang-kadang berkeputusan yang di luar nalar kita. Contohnya? Tadi malam saya baru nonton sesuatu yang viral. Apa nih? Di Sulawesi, seorang pacaran disuruh nikah sama orang tuanya. Pacarnya hilang 3 hari sebelum pernikahan. Padahal udah disebar. Hilang, nggak muncul. Sampai ini beda lagi sama yang hilang. Beda. Oh, beda lagi ya? Sampai hari nikah digantiin kakaknya. Kakaknya mau nikahin si pacarnya adiknya ini. Itu viral. Itu viral. Gokil, dunia ini Indonesia kenapa gitu ya? Itu viral. Kok beritanya gitu-gitu ya? Atau boleh cek nanti di YouTube. Okay. Itu saya baru nonton tadi malam di Tribun. Nah, ini kok ada aneh-aneh begini. Kakaknya akhirnya keluarganya si perempuan mau, nggak apa-apa kompensasinya kakaknya nikah. Tapi mungkin udah ada obrolan kan, mungkin dengan penuh kesadaran, tanggung jawab. Kita nggak boleh menuduh dong. Ini buat nyelamatin aja nih muka keluarganya biar nggak malu. Nggak dong, ini kan sesuatu yang kompleks pernikahan, nggak mungkin sembarangan gitu. Kita harus husnuzon. Nah, tapi kan kita ngeliat dari cara seperti ini nih dalam pernikahan. Ini pentingnya kenapa dalam proses ta'aruf itu kita perlu menggali secara lebih dalam. Tanpa harus berinteraksi secara langsung. Oh iya. Ini soal cara saja. Okay. Soal cara. Kalau orang pacaran itu kan sebetulnya modus saja. Ingin saling mengenal. Tapi kan meraba, menerawang. Kan? Kayak duit. Dilihat, dilaba, diterawang. Kan begitu. Enak tuh duit. Pengennya kan begitu. Betul kan? Iya. Tapi kalau ta'aruf itu kan intinya poinnya sama juga. Ingin cari mengenal sesuatu. Cuman tanpa interaksi langsung. Makanya di ta'aruf juga ada yang namanya tahapan ngasih CV, lihat biodata. Itu ini ya, itu sebetulnya bukan pakemnya. Bukan pakem, tapi itu lebih memudahkan saja karena di zaman seperti sekarang kita butuh tools kan. Kayak mungkin di TOI ya, di Ta'aruf Indonesia kan ada CV-nya tuh aplikasi. Itu ada CV, itu tools saja sebetulnya, tools untuk mengenal kan nanti pada akhirnya kan masih ada komunikasi kan. Nah, diperantarai oleh admin kalau di kita. Sama mitranya ya nantinya. Itu gambaran umum kalau di luar sama. Ketika kita mau kenalan misalnya tanpa pelayanan aplikasi, Anda butuh orang tengah middleman ini. Nah, kalau dalam perjalanan ta'aruf ya, pengalaman yang saya alami, middleman itu posisinya sangat penting loh. Siapa middleman ini? Ya, harusnya ya. Harusnya orang yang paham. Yang paham proses untuk bisa jodohkan orang. Makanya ini misal dia paham, butuh skill khusus ini. Siapa? Maksudnya Om, Pak Le, Pak D, siapapun yang dia paham, intinya bisa saja teman. Bisa saja dikenal. Ya jangan yang tidak dikenal kan? Dong, yang harus dikenal kan teman saya bilang. Bisa saja teman kayak tadi. Tapi temannya harus nikah. Amannya gitu. Kalau enggak kejadian kayak Abu Darda gimana? Yang ketikung ya. Ya bukan nikung. Tapi nggak apa-apa kan? Dia bukan nikung, tapi memang perempuan ini yang suka. Maunya sama si Abu Darda. Nah, coba kalau Salman Al Farisi nggak ngajak Abu Darda, tapi kita nggak bisa ngomong begitu. Itulah jodoh. Nah makanya untuk sebetulnya supaya lebih aman saja, walaupun tidak menjamin juga, ya ajaklah atau jadilah middleman, carilah middleman yang kira-kira sudah nikah. Nikah itu keuntungannya Pak, bukan hanya karena dia sudah punya pasangan, sehingga kemungkinan melirik-lirik nggak ada, tapi karena dia juga punya pengalaman.
Kan sudah pernah nikah. Iya. Punya pengalaman dong. Nah, bagus pengalaman ini untuk bisa merekatkan dua orang yang nggak berinteraksi. Bayangin kalau middleman-nya nggak paham, cuman jadi, oh ini ngechat ini, sampein aja. Oh ini ngomong begini, sampein aja. Tapi nggak pakai perasaannya si middleman-nya yang bisa, ini tuh gini loh, gini. Ini meyakinkan. Tapi karena dia kenal, bisa ngomong begitu. Kayak juru bicara lah. Itu. Makanya butuh yang expert di situ. Jadi bisa ini ya, tahu kriteria-kriterianya tuh. Tahu selone nih orang Jawa bilangnya. Tahu caranya untuk bisa masuk gitu. Okay. Itu di ta'aruf ya, di middleman. Kemudian nanti ada tahapan yang do and don't-nya, misalkan kalau yang harus dilakukan, misalkan tadi berkenalan udah. Kan do and don't tadi tuh, udah tuh. Ya itu tadi kan kholwat dilarang. Kan tuh don't. Yang terus kemudian komunikasi dibatasi, nggak bisa kemana-mana kan. Yeah. Terus kemudian harus bersama mahram. Ya. Tapi kalau ta'aruf itu harus nemuin orangnya dulu atau langsung orang tuanya? Itu cara, itu uslub. Di uslub tuh boleh saja, mau pakai yang mana. Kan ada yang gini nih, udahlah, nggak usah ke anaknya. Yang penting langsung yang ditembak tuh orang tuanya tuh, yang penting tuh gitu. Boleh aja. Selama orang tuanya boleh, pasti anaknya boleh. Kalau anaknya nggak mau, nanti tinggal dirayu gampang. Ya, boleh aja. Tapi biasanya yang kayak gitu, sudah ngelihat anaknya perempuannya. Sudah tahu perempuannya, kebanyakan. Tahu. Maksudnya nanya dulu nggak? Mau apa enggak gitu? Oh bukan. Gini, maksud saya dia sudah lihat perempuannya adalah secara fisik. Oh iya, biasanya gitu. Udah lihat, pasti. Sudah tahu. Sehingga langsung aja lah ke bapaknya. Cuman kan nggak tahu dia mau apa enggak. Ya kan nanya makanya ke bapaknya. Maksudnya nanya ke bapaknya aja langsung. Nanti bapaknya kan nanya ke anaknya. Ini ada cowok nih. Ini kayak gini orangnya, mau nggak? Kan anaknya memutuskan. Nah itu cuman ini middleman tadi. Bapak itu middleman. Oh bapak middleman. Dalam uslub cara seperti ini. Nanya dulu ke anaknya apa langsung ke bapaknya sebaiknya? Yang bagus sih ke bapaknya. Oh yang bagus malah ke bapaknya. Tapi boleh nggak nanya langsung ke anaknya? Boleh. Pertanyaannya cuman ini. Pertama salam. Ini bukan salam buaya ya. Ini salam. Contoh salam buaya adalah? Ya kan ada buaya bisa ngomong assalamualaikum itu kan. Ukti apa kabar? Ukti apa kabar? Sudah makan belum? Itu enggak. Saya kirimin kopi susu ya Ukti. Maaf tadi saya ngirim coklat sama kembang. Oh lah, memangnya saya Ratu Pantai Selatan. Ada sesajennya. Ya, kok cuman itu doang sih, akhi. Misalnya lagi, ketika mau ngomong langsung direct nih. Boleh nggak? Boleh aja. Kan kita hukum asalnya diperbolehkan selama ada kepentingan. Kepentingannya nanya tuh. Nah, kepentingannya kan nanya. Nanyanya jangan kemana-mana. Cukup pertama salam, kedua langsung nanya gitu? Iya, sudah proses belum? Oh, nanya itu ya? Nggak langsung nanya gini, Okti mau nikah sama saya nggak? Iya, itu nanti kemana-mana. Oh, itu kemana-mana? Itu akan kemana-mana. Oh, bisa? Pertanyaan itu berpotensi kemana-mana. Ini sudah riset ya, saya punya pengalaman mungkin dari ribuan kali. Jadi nanyanya, Assalamualaikum, habis itu langsung apa? Sudah proses belum? Sedang proses dengan orang lain atau tidak? Belum. Terus sudah siap nikah belum? Oh, sudah siap nikah itu bagus tuh. Sudah siap nikah belum? Taunya kalau mau nikah sama saya enggak gitu? Nah itu beda dong. Beda ya? Karena mau nikah sama saya enggak, siapa tahu dia ada proses. Iya. Atau siapa tahu dia ternyata nggak siap ya? Nah tidak siap. Tapi kalau siap sebenarnya nggak ada yang siap dong, semuanya harus dipaksa dong. Enggak, kan ada orang yang memang sudah menetapkan kriteria dia kapan mau nikah. Ada loh. Bahkan ada orang yang sampai usia yang menurut kita harusnya kan udah nikah umur segitu. Ada enggak? Maksudnya siap nggak siap tuh sebenarnya semua orang nggak siap, gitu nggak sih? Enggak juga mas, kan ada orang memang sudah siap untuk dinikah. Siap, yang penting gas dulu lah. Gitu. Ada yang orang ahwat tuh ada yang sudah bersiap diri, tinggal nunggu nih yang datang mana nyeleksi aja. Ada yang begitu. Ada yang memang dari belum siap, takut. Nanti ada ya yang ahwat yang kayak udah menyiapkan diri banget. Ada. Mana nih pangeran yang akan meminangku gitu. Di kolom komentar aplikasi banyak Instagram ya? Ta'aruf Online sudah dapat restu orang tua, sudah siap, tinggal nunggu calonnya saja. Ada yang begitu, aja komen ada. Tinggal di door selesai. Ada perempuan yang begitu. Lah itu tinggal ibaratnya saya boleh nggak DM dia untuk langsung nanya misalkan. Ya boleh saja. Tapi cukup di situ. Terus setelah itu mintalah nomor bapaknya atau nomor walinya. Siapapun. Ada nomor wali nggak?
Nah, dikasih kan misalnya dia ngasih tuh. Kalau dia ngasih berarti konsekuensi ya dia sadar kalau dia sudah memberikan info pribadi. Pastikan sebelum ngasih info pribadi itu benar-benar sudah yakin dulu. Sudah yakin dulu. Iya. Tapi kan awal masih belum ada keyakinan dong. Lah, Kayak masih awal-awal. ngecek dong, misalnya buka Instagramnya. Maaf ya, makanya gini, kalau beneran mau serius sama orang, jangan pakai akun second-nya. Kayak karena second akunnya buat komen-komen di itu loh. Buat julid. Buat julid. Iya, jangan makanya jangan pakai akun yang gitu ya? gambarnya ikan, gambarnya pemandangan. Ya kan akhirnya ya nggak serius, itu Anda sudah tidak serius. Dan mau dikenali gimana? Kalau pakai itu akun pribadi yang benar-benar dikelola. Jelas gitu maksudnya. Akun Instagram itu sebenarnya bisa jadi CV. Iya betul. Iya kan? Karena kan juga perusahaan-perusahaan juga ternyata beberapa Melihat kepribadian orang dari postingannya kan? Postingannya, dilihat di Instagramnya, dia kalimatnya di caption tuh gimana. Masa dia mau menerima perusahaan kalimatnya kayak jorok-jorok itu kan juga HRD-nya males dong. Nah, udah ketahuan nih orangnya. Nah, itu perusahaan loh. Yeah. Ini kan kita orang. Nah, calon suami, calon istri. Maka harus dong ketika kita pengen dikenali, ya, itu kita kasih lihat kita ini siapa. Gitu. Jangan makanya sosmed itu jangan cuma buat julitin orang. Ya kan karena soalnya kan kayak gini bangun biasanya. Value. Pertama itu kayak pribadi di private, ya itu. Terus kedua tuh ingin, nah ini loh, selalu ingin menjadi apa adanya gitu. Kan aku apa adanya. Nah yang apa adanya itu selalu hal yang kurang. Kenapa sih apa adanya tuh nggak yang baik aja gitu? Aku tuh begini tuh apa adanya. Ya gitu. itu kalimat orang malas berubah ya. Kalimat masih orang, gitu ya, apa adanya. Iya, kalimat orang malas berubah. Aku apa adanya tuh yang ngomong jorok aja. Ini apa adanya aku gitu. Aku tidak tidak soalim gitu. Bayangin ya kalau itu jadi suami. Ya serem juga ya. Wah serem. Kita dari kepribadian cara ngomong seperti itu dan menentukan dirinya siapa, self brandingnya gimana. Itu kita bisa tahu. Ini bayangin kalau dia jadi suami. Misal nih, kehidupannya susah, mau berubah nggak orang kayak gini? Mendingan berubah di awal ya. Aku tuh udah berusaha, aku tuh udah begini. Wah serem juga sih. Kan dari kelihatan makanya itu kita dalam persoalan personalisasi itu bisa kenilai dari hal-hal yang demikian. Tapi kalau datang dulu gimana? Misal datang dulu ke rumah, terus dari mana dia tahu alamat rumahnya? Oh ini dong, tanya dulu lewat admin. Nggak bisa dong, kalau di aplikasi kalau di kita ada sistem pengamannya pokoknya, ada security-nya. Jadi ada tahap-tahapan itu kita selalu buat aman lah. Tapi tadi kalau yang bebasan tadi pengen ta'aruf juga, nah ini harus diperhatikan cara begitu, bahwa memberikan informasi pribadi artinya Anda sudah harus memahami konsekuensinya. Bahwa yang Anda berikan informasi pribadi itu benar-benar Anda sudah mengetahui nih. Karena kan orang asing ya? Betul. Orang asing ya? Betul. Jangan sampai sembarangan. Nggak tahu kenapa orang sekarang mudah sekali membagi hal-hal yang sifatnya itu berbahaya kalau diketahui oleh orang yang tidak dikenal gitu. Privasi yang terlalu diumbar seperti itu. Oh, minta dong nomor bapakmu, nih nomor bapakku. Apalagi privasi ya. Iya kan kayak gitu. Nggak tahu tuh. Padahal belum dikenali siapa ini orangnya dan seterusnya. Kenali dulu. Di Islam Nabi sampai mengatakan unzur ilaiha, suruh lihat dulu siapa yang mau nikahi. Lihat itu maksudnya suruh ngenalin. Berarti dari tadi poinnya yang selalu antum bicarakan tuh tentang ngenalin. Tapi kan poinnya di perkenalan itu ya. Yes, ta'aruf adalah perkenalan ya. Dan itu ya orang sering persepsikan ta'aruf itu singkat. Sehingga akhirnya orang berpikir apa? Gimana saya mengenalinya? Iya. Karena kan kayak yang pacaran 5 tahun nggak kenal, apalagi yang cuman 1 bulan. Taruhnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan nikah. Enggak, kalau itu berarti kan prosesnya sampai ke nazar nikah. Ini cuma ta'arufnya aja. Ta'arufnya aja. Kadang-kadang bisa ada yang sampai 1 bulan, ada yang sampai 3 bulan. Apakah itu cukup? Ya cukup. Mas Mirza, untuk tahu kopi maju ini enak, apa saya harus minum satu pabrikan antum saya minum itu? Satu toko. Cukup diminum segini aja, set gitu. Satu ini kan sudah cukup. Sudah tahu rasanya. Nah, itu sama dengan ta'aruf itu gitu ya? Ta'aruf itu mengenai, tapi dalam. Deep. Hal-hal yang paling penting. Kan nggak sampai habis, gimana caranya bisa deep? Contoh, deep ya.
saya akan mengamati, ini kayaknya rasa stroberi. Kok tahu warnanya pink? Pas disedot. Set, rasanya? Ada gula. Karena manis. Ada semut. Karena manis. Kamu imut-imut. Oke. Ya, ada gulanya. Karena apa? Manis. Jadi ada indikator yang dikenali. Terus, kemasannya bagus nih. Higienis. Karena, bersih, tertutup. Dan seterusnya. Artinya deep. Kita mengenali secara produk ini. Belum lagi kalau saya ketemu ownernya. Terus saya nanya. Nah, kayak gitu. Itu ta'aruf. Apakah gitu? Apakah benar tebakan saya? Beliau begini. Kopi minuman ini di kopi maju begini. Nanti yang benar akan dikonfirm, yang salah akan dibenerin. Enggak gitu. Itu ta'aruf. Jadi Anda akan mendapatkan informasi yang sesohih-sohihnya, selengkap-lengkapnya, walaupun tidak harus berlama-lama. Lama-lama tuh kedok. Oke, betul. Karena ngobrol juga sejam tuh sebenarnya udah banyak banget ya. Yes. Ada pengalaman orang yang, maaf ya, walaupun ini startnya salah ya, dari pacaran atau dari kenalan biasa, kadang ada orang langsung sudah fall in love. Kayak tahu cara ngobrolnya, tahu cara ngomongnya, atau bahkan ngelihat first impression ketika dia memperlakukan sesuatu. Kan ada love at first sight. Pandangan pertama gimana? Iya, kayak love language-nya itu, misalkan lihat binatang dikasih makan. Padahal dia nggak tahu kalau itu lagi diperhatiin. Itu bisa bikin orang atau bikin lawan jenisnya tertarik. Ini penyayang nih kayaknya. Kayak gitu. Ada yang sama anak-anak seneng banget. Itu bisa bahasa-bahasa yang tanpa sengaja itu ketika dilihat sudah bisa menyimpulkan bahwa orang ini begini. Walaupun ingat tidak memastikan. Bahkan pacaran bertahun-tahun pun tidak juga dalam rangka memastikan. Tidak ada. Makanya buat apa kemudian lama-lama dan banyak dosanya? Kenapa yang sama saja, yang penting efektif tadi? Betul, yang penting efektif, ya. Kan juga hemat waktu juga ya. Betul, kan kita biasa melakukan pekerjaan saja kita pengennya efektif kok. Betul, karena kalau pekerjaan aja kan gini, Tat. Sibuk belum tentu efektif kan? Betul. Iya kan? Kayak sibuk aja. Iya, mau ngapain gak jelas. Tapi gak jelas, sibuk banget tapi gitu. Bisa diomongin sibuk. Iya, cuman kalau kita udah ada kerangkanya efektif, kerangka kerjanya tuh mungkin sejam aja bisa selesai, 2 jam bisa selesai. Target aja selesai gitu. Ketika goals-nya jelas. Ya, goals-nya jelas. Caranya efektif. Itu dalam waktu singkat saja sudah kita bisa dapatkan hasilnya. Ta'aruf, goals-nya jelas, caranya efektif. Wih. Cakep. Download Ta'aruf Online Indonesia. Teruntuk dirimu